Shalom semuanya. Shalom. Wah, gak berasa ya. Tadi saya juga kelihatan kayak anak AOG ya. Haleluya. Terima kasih buat Kak Stefani sudah mengizinkan saya untuk kali kedua mengisi di AOG untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya juga mengundang beberapa rekan Pro-M karena ini bentuk kami memuridkan, karena kami juga nggak banyak waktu yang bisa bertemu secara pribadi, salah satunya adalah memuridkan dengan seperti ini. Hari ini saya diberikan satu topik yang sangat menarik, saya harap kita semua memandang kepada Tuhan untuk kita menangkap apa yang jadi isi hati Tuhan pada hari ini, amin. Hari ini saya akan bagian tentang kekudusan di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, bisa dilihat di layar. Saya akan bacakan buat Anda. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dikatakan untuk semoga Tuhan Allah kita damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, bukan sebagian, saudara. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kekudusan seluruhnya bukan berbicara bagaimana Tuhan menguduskan hanya mata kita, hati kita, pikiran kita, tangan kita. Tetapi setiap tindakan kita pun juga merupakan harus cerminan dari sebuah kekudusan. Nah, kekudusan itu sendiri di kata artinya, asalnya adalah kados bahasa aslinya. Yang artinya adalah layak dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi setiap kita mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau tinggi jabatanmu atau engkau baru pemula, entry level di sebuah perusahaan, atau engkau sedang merintis sebuah apapun juga, atau Anda sebagai murid-murid. Jadi setiap kita seluruhnya menguduskan tanpa terkecuali. Nah, namun berbicara tentang kekudusan itu sendiri, banyak orang berpikirnya kekudusan itu hanya seputar seksualitas. Tidak, saudara. Ada begitu banyak ruang di dalam kehidupan kita yang ternyata itu juga berbicara tentang kekudusan. Anda bawa Alkitab boleh dibuka di Imamat 19. Ya. Imamat 19 ayat yang pertama sampai ke 37, perikopnya berjudul Kudusnya Hidup. Saya tidak akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-37. Saya akan bacakan beberapa ayat, saya akan coba lihatkan ayatnya. Anda bisa menyimak di Alkitab Anda masing-masing. Kudusnya hidup ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. 3. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi kekudusan juga berbicara bagaimana kita menghargai orang tua kita, orang-orang yang lebih tua, itu juga berbicara tentang kekudusan. Lalu di ayat yang ke-9, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi dua ayat ini berbicara saat kita melakukan yang terbaik di dalam studi kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam apapun yang Tuhan percayakan, itu juga berbicara kekuduskan. Bahkan saat kita memberikan hasil dari apa yang kita punya untuk memberkati orang lain, itu juga berbicara tentang kekudusan, saudara. Ayat 11, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Jangan berbohong, karena mulut kita harus hendaklah dipakai untuk memperkatakan hal-hal yang kudus juga, memberkati orang lain. 15, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Jadi Tuhan juga meneguhkan supaya kita jangan berlaku curang, jangan berlaku serong. 16, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah, apalagi ini, saudara, di antara orang-orang sebangsamu.
Janganlah engkau mengancam, wah ini apalagi mengancam, hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa pada dirimu karena dia. Jadi hal-hal ini berbicara juga tentang kekudusan. Ada lagi beberapa ayat lagi, ayat 29. Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan ia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Pornografi juga berbicara ketidakkudusan. Hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tentang sex before marriage juga berbicara tentang ketidakkudusan. Lalu ayat 31, janganlah engkau berpaling pada arwah, kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka, dengan demikian mereka menjadi najis karena mereka, akulah Tuhan Allahmu. Ayat 35, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. 36, neraca yang betul dan batu timbangan yang betul, eva yang betul dan hin yang betul haruslah kau pakai. Saudara, jadi keseluruhan pasal Imamat 19 ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita hidup kudus. Banyak orang salah tafsir juga, saudara, dalam kekudusan. Mengapa saya bilang begitu? Ada satu lagu yang sangat memberkati hidup saya, yaitu ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Kekudusan banyak orang diartikan, oh itu berarti sebuah hanya sekedar perhiasan. Itu sekedar aksesoris. Sesuatu yang bisa dipakai, sesuatu yang kadang juga tidak boleh dipakai, enggak perlu dipakai juga. Enggak, saudara. Arti dari lagu ini, yang menciptakan lagu ini tentunya adalah saat kita masuk dalam kekudusan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kekudusan kita akan terpancar, bercahaya bagaikan perhiasan. Kita harus datang dengan sikap hati yang seperti itu, saudara. Nah, ini yang kita perlu luruskan, ya. Ada beberapa contoh mengapa kita harus menjaga kekudusan. Yang pertama, di Ibrani 12 ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak seorang pun kalau hidupnya nggak kudus bisa melihat Tuhan. Itu firman Tuhan. Coba Anda perhatikan bagaimana bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir, selama mereka dijajah, diperbudak selama 400 tahun, saudara. 400 tahun. Dan saat mereka keluar dari tanah Mesir, dikatakan bahwa mereka mengikuti kehendak Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, betul. Tapi apa yang terjadi? Mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Tahu kenapa, saudara? Tahu kenapa? Karena hati mereka cemar. Kehidupan worship mereka pun cemar. Kenapa? Karena selama 400 tahun mereka hidup bersungut-sungut di tanah Mesir. Mereka sendiri ada kawin campur, saudara. Ya, menikah dengan orang-orang Mesir juga, atau dengan suku-suku yang dijajah juga oleh Mesir yang lain. Mereka kawin campur. Mereka mulai, kepercayaan mereka kepada Tuhan mulai hilang. Kenapa? Mereka meninggalkan mulai beberapa orang, tidak semua. Beberapa orang masih berseru-seru meminta pertolongan Tuhan. Tetapi beberapa orang meninggalkan aktivitas mereka yang semula dari leluhur mereka. Mereka meninggalkan worship dan mereka mulai mempercayai ilah-ilah yang lain. Ini, saudara, sehingga mereka dibutuhkan generasi, hilang satu generasi berikutnya yang dapat masuk ke tanah Kanaan. Mereka yang dididik oleh Tuhan selama mereka hidup di padang gurun. Jadi mereka seolah-olah berjalan di seutas tali. Mereka nggak tahu kemana harus pergi dan seolah-olah mereka hanya bisa bergantung sama Tuhan. Itu yang diajarkan Tuhan. Untuk kita hanya fokus kepada Tuhan. Saudara, hidup Anda ini dipersiapkan luar biasa oleh Tuhan. Saya bersyukur Anda bisa melompat-lompat, menari, melayani Tuhan. Saya tahu betul beberapa orang dari pagi melayani begitu rupa. Saudara, apa yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, saudara.
Anda sedang mempersiapkan membangun fondasi yang luar biasa dalam kehidupanmu. Amin. Nah, yang kedua, kekudusan adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Ya. Boleh dimunculkan ayatnya Yohanes 14, 21 sampai 24. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Wow, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kau dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Wow, luar biasa saudara. Jadi kita menjaga kekudusan itu bukan berbicara kita sedang menghindari amarah Tuhan. Tapi kita sedang mempersembahkan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Seperti Romeo sama Juliet, luar biasa, bawa mawar dan lain-lain. Ada wujud kasih yang dinyatakan sama, saudara. Saat kita mengasihi Tuhan, maka ada perwujudan kasih kita melakukan firman-Nya, menguduskan diri. Saudara, saya mau sharing, mungkin semoga sharing ini relevan. Saat saya semester 1, sebelumnya saya SMA di Salatiga, di Satya Wacana, lalu saya kuliah di Surabaya. Di semester 1, saya waktu itu baru bertobat terima Tuhan Yesus 2011 ya. Lalu saya bertumbuh di CG, saya dimuridkan, saya diajari bagaimana mengasihi Tuhan. Sebuah perasaan yang selama ini saya tidak pernah rasakan, itu saya rasakan. Dan saudara, saat saya mulai bertumbuh, ada satu kejadian. Waktu itu di mata kuliah matematika bisnis di perkuliahan saya, ya, di kuliah matematika bisnis, waktu itu kami semester 1 biasanya kan satu kelas tuh random ya. Jadi saya satu kelas dengan gerombolan beberapa orang Pacinko. Kalau di Surabaya itu pasukan Cina Kota ya. Jadi itu agak anak-anak nakalnya lah ya, anak-anak nakal. Nah, habis itu mereka memboikot di pertemuan kesekian, saya lupa pertemuan keberapa, mereka memboikot untuk mereka, yuk udah gurunya telat ini, padahal ada pengumumannya, ada kertasnya bahwa dosennya sedang ada keperluan, jadi ditunda selama 30 menit. Tapi mereka merobek-robek kertas itu, membuangnya dan ayo kita keluar, pura-pura aja nggak ada kertas itu, kita nggak tahu, bilang aja seperti itu. Ntar yang disalahin juga OB-nya atau siapapun yang diutus sama dosennya kan. Jadi mereka mulai mengancam beberapa orang yang tinggal. Kamu jangan macam-macam kamu jangan macam-macam dan lain, termasuk saya, saudara. Sehingga saya mulai ikut keluar. Saya itu di lantai 4, saya di bawah sambil menunggu lihat jam. Saya cemas, saudara. Saya cemas. Waduh, gimana ini? Saya berabe, ya kan? Kalau masuk berabe. Kalau saya posisinya enggak hadir di kelas tersebut, saya sedang tidak menjaga integritas saya. Kekudusan yang sedang Tuhan ajarkan di dalam CG. Waduh, saya bingung, saudara. Tiba-tiba Tuhan yang bikin keputusan, saudara. Tiba-tiba saya bertemu dengan mahasiswa lama yang mengikuti mata kuliah tersebut, yang ngulang karena dapat nilai jelek di semester sebelumnya. Lalu dia berkata, ayo Johan, gurunya, dosennya sudah mau datang ini. Ayo kita ke sana. Saya, aduh, yaudah, memberanikan diri, membulatkan tekad. Saya duduk di sana, bertiga diajar dosennya. Dan berita itu menyebar cepat, ya. Saya pulang langsung dipanggil ke kantin. John, ayo kita ke kantin. Wah, siap, mau dikasih makan ya, ya kan? Tiba-tiba saya dipojokkan di satu tempat, dipojokkan di tembok gini. Kamu kan sudah saya bilangin, saya dimaki, saya dihujat. Mereka mulai menggerutu tentang, kamu ini udah setia kawan dan lain sebagainya. Saya cuma bisa berpikir bahwa saya kuliah untuk menyenangkan Tuhan, orang tua saya.
bukan untuk menyenangkan siapa-siapa. Saya ingin jadi orang yang berhasil di dalam kehidupan ini. Dan saat mereka mulai, mau action pukul kan gitu kan ya. Ini zaman dulu mungkin berbeda, sekarang nggak ada pukul memukul mungkin ya. Kalau di tempat saya mungkin zaman dulu 2002 itu masih ada. Wah, sudah mau siap pukul, dan tiba-tiba saya udah berpikir bahwa wah ini habis ini dipukulin, sini hitam, kaki pincang, nanti disuruh dibawa kursi roda di mimbar, didoakan sama kofil, udah berimajinasi sampai kayak gitu saudara, didoakan dan lain sebagainya. Ternyata enggak seperti itu, Tuhan punya rencana lain. Tiba-tiba ada 2 orang yang membela saya, orang dari salah satu pulau di Indonesia, dan mereka mulai berkata bahwa enggak, ini hak Johan. Saya mengambil keputusan untuk saya tidak menghadiri kelas, itu tanggung jawab saya, resiko saya. Kalau kamu pukul Johan, kamu tak pukul. Waduh, saudara. Saya ini tidak bermaksud untuk membuat kerusuhan, saudara. Ya, tapi saudara, saat engkau hidup kudus, ada pembelaan dari Tuhan. Karena engkau mengasihi Tuhan, maka engkau dikasihi, saudara. Luar biasa. Bahkan kita ini terlebih dulu dikasihi Tuhan. Kita selalu diberi kesempatan berkali-kali dalam kehidupan kita, bukan? Yang ketiga, mengapa kita harus jaga kekudusan? Ya, kekudusan adalah jaminan hidup lebih daripada pemenang. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, orang yang kudus itu penuh dengan perkenanan dan kuasa, kasih dan urapan. Iblis takut sama orang-orang yang demikian, saudara. Tetapi saat orang itu undur di dalam mungkin secara nggak sengaja dia mulai marah dengki karena suatu peristiwa atau apapun, mungkin orang itu bisa saja undur, tapi urapan itu nggak bisa hilang, saudara. Memudar bisa. Seseorang yang undur daripada Tuhan, dari kekudusan, ia masih bisa mendoakan orang, lalu orang pilek itu sembuh, bisa loh, saudara. Orang lumpuh berjalan bisa loh, saudara, karena masih ada urapan. Orang yang siapapun Anda punya urapan. Ya, ini kebenarannya. Karena Tuhan taruh kuasa dalam hidupmu. Tetapi, saudara, yang Tuhan rindukan adalah supaya hidup kita nggak berputar-putar. Orang tadi mungkin masih bisa menyembuhkan orang, tapi hidupnya nggak mengalami terobosan. Berputar-putar karena hidupnya nggak kudus, kehilangan arahan daripada Tuhan. Dan siapa yang harus jaga kekudusan? Anda dan saya. Bahkan orang-orang yang melayani, mereka bahkan dikatakan dituntut lebih, bukan? Setiap kita, Anda dan saya, harus menjaga kekudusan. Bagaimana kita menjaga kekudusan? Ada 3 yang saya rindu untuk bagikan kepada Anda. Yang pertama, apakah saya terlalu cepat? Enggak? Oke, thank you. Yang pertama, mengasihi dan bersekutu dengan Roh Kudus. Amin. Saya lupa apakah pernah menyampaikan bagaimana saya pernah bicara tentang perumpamaan makan kedondong? Belum, ya. Siapa yang di sini suka kedondong? Enggak ada. Jus kedondong itu enak, saudara, itu vitaminnya luar biasa. Nah, kedondong itu kalau Anda makan tuh harus diapain? Dikupas, ya kan? Dipotong-potong, lalu bijinya dibuang. Buahnya, dagingnya dimakan, betul? Bukan semua langsung ditelan kan? Bukan, dalam kehidupan ini sama. Kita kalau punya Roh Kudus, hidup intim di dalam kekudusannya, maka apa yang terjadi, saudara? Dikatakan di 2 Timotius 2 ayat 7, Tuhan akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu. Roh Kudus akan menyampaikan hal-hal yang tersembunyi sekalipun. Saat hal-hal terjadi dalam kehidupanmu begitu cepat, ada masalah-masalah, mungkin masalah keluarga, engkau dikhianati sama temanmu, atau apapun juga. Engkau nggak akan langsung telan mati, kita mati rohani, kita bisa jadi dendam luar biasa, jadi semakin menyimpang, malah banyak perbuatan-perbuatan dosa. Tapi saat kita hidup dalam kekudusan, semua yang cepat itu datang begitu cepat dalam kehidupanmu, engkau tahu bahwa engkau punya Roh Kudus.
Roh Kudus akan memberikan pengertian di dalam segala sesuatu bahwa apa yang terjadi ini Tuhan punya rencana A, punya rencana ini buat kehidupanmu. Dan goalnya akhirnya adalah hal-hal seperti ini. Itu yang Tuhan lihat, saudara. Saya teringat bagaimana Pastor Philip pernah bercerita di tengah-tengah KKR. Philip sangat berapi-api menyampaikan firman Tuhan dan tiba-tiba dia mengalami sebuah visitasi, penglihatan seekor merpati yang terbang. Begitu indah, begitu indah. Dan begitu mulai mendekat, ternyata Pastor Philip menyadari bahwa merpati tersebut agak timpang. Sayap yang satu agak timpang. Pernah mendengar kesaksian itu? Pernah mendengar? Dan saat mulai datang terlihat ada beberapa bercak darah. Saudara, ini yang dikatakan bahwa Pastor Philip tiba-tiba berbicara ada sesuatu yang berbicara dalam hatinya bahwa ada beberapa orang yang mungkin mengenal Tuhan sudah lama. Tapi tidak sekedar dia undur. Dia mulai kehilangan integritasnya. Dia jatuh dalam dosa dan melukai hati Tuhan untuk yang kedua kali. Ada hal yang kontras, saudara. Yang satu adalah orang yang hidupnya tidak kudus, malah melukai Tuhan, tetapi orang yang hidup kudus diberikan pewahyuan. Saudara, Pastor Philip itu sudah punya program renungan di YouTube, betul? 1 minggu 2 kali. Saudara, sudah ulang tahun, sudah tahu, betul? Sudah ulang tahun, saudara. Itu hikmatnya dari mana, saudara? Saya kalau disuruh bikin renungan, terus habis itu, Johan bikin renungan seminggu 2 kali. Selama setahun dengan penuh urapan seperti itu. Itu bukan manusia, saudara. Itu pun bukan dari Philip, itu dari Roh Kudus. Orang yang hidup dalam kekudusan, ia akan bersekutu dengan Roh Kudus. Mari, saya mengajak untuk anak-anak AOG untuk hidup dekat, bersekutu dengan Roh Kudus. Ya. Yang kedua, menjaga dan menguasai setiap panca indera kita. Saudara, panca indera, mata, telinga, hidung, ya toh, semua ini terakses ibaratnya seperti jendela dalam rumahmu. Ya, ada banyak hal-hal yang masuk itu yang jendelanya atau pintunya itu dari panca indera kita. Ya, mata, hidung, telinga, mulut, jari, rasa, ya. Banyak, ya. Yang pertama kita akan belajar, kita harus kuasai hal-hal tersebut, menjaga. Yang pertama, menjaga penglihatan. Ya, Matius 6 ayat 22. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan Matius 5 ayat 29 kita buka bersama-sama. 27 sampai 29. Matius 5 27 sampai yang ke-29. Oke. Sudah? Saya akan bacakan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi firman ini mengatakan bahwa kalau matamu kanan menyesatkan engkau, cungkil, buang. Lebih baik kamu punya satu mata daripada 2 mata dilemparkan ke dalam api. Saudara, maaf, saya sangat terberkati dengan salah satu tokoh yaitu Yusuf. Keren, saudara. Coba baca di Kejadian 39. Yusuf itu luar biasa. Hidupnya excellent. Apapun yang dikerjakannya, mau dikasih homework gampang. Mau dikasih ini itu gampang. Dia selalu jadi kepala. Selalu mendapatkan promosi, saudara. Dan dikatakan saat itu ia pun diuji di matanya. Ya, kalau hari-hari ini di era sekarang tentunya setiap era itu ujiannya berbeda-beda. Yusuf ini dicobai matanya mungkin bukan dari pornografi, bukan video porno, bukan website atau apapun, atau hal-hal yang lain. Bukan, saudara.
tapi diuji langsung. Saudara, dikatakan bahwa di Kejadian 39 ayat yang 10 itu menceritakan bagaimana Yusuf setiap hari dibujuk oleh istri Potifar. Saudara, bahkan dikatakan di ayat 12 itu sudah sampai dikatakan Yusuf meninggalkan bajunya di tangan istri Potifar. Bahkan udah tarik-tarikan, saudara. Jangan bicara bahwa istri Potifar itu kan sudah nenek-nenek. Waduh, enggak, saudara. Istri Potifar pun posisinya zaman dulu Potifar tuh crazy rich, saudara. Crazy rich tentunya treatmentnya bagus, ya kan? Ya toh? Nah, ini bisa mengganggu, ini bisa menggoda kehidupan Yusuf, bisa jadi salah satu jerat yang luar biasa. Tapi dikatakan Yusuf itu mencungkil matanya, mencungkil pandangannya, saudara ya, daripada istri Potifar dan bahkan lari daripadanya. Sengaja lari, saudara, ya. Jadi jangan bicara bahwa zaman dulu tidak diuji, ujiannya jauh lebih sukar, saudara. Enggak ada bukti apapun, ya kan? Ya. Nah, Yusuf berketetapan mencongkel pandangannya dari hal-hal yang tidak jelas, ya. Jika kita sedang di mall atau apapun, kalau di sini mungkin nggak ada, saudara. Tapi kalau kita bicara kayak di tempat-tempat seperti Jakarta, daerah Jakarta, Bandung ataupun di Surabaya, nah itu godaannya banyak, saudara. Karena nggak semua orang juga hidup dalam kekudusan. Mereka ikut tren aja, dan itu bisa mengganggu, saudara. Mungkin hari ini kita bisa tegak, berdiri, berjalan, karena kita hidup dalam kekudusan. Tapi saat hatimu sedang gusar karena engkau sedang marah sama kakakmu, sama temanmu, karena suatu dua hal, itu bisa jadi cobaan, saudara. Bisa jadi cobaan. Jadi kita perlu menjaga mata kita juga, saudara. Berikutnya, pendengaran, telinga. Ya, mari kita belajar supaya kita belajar menempatkan diri, jangan mau diperdaya oleh berita-berita palsu, hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Karena orang yang namanya gosip, digosok makin sip. Apalagi kita dikatakan jangan engkau berkerumun, bergaul dengan para pencemooh. Ya, mereka itu mengabarkan hal-hal yang dia sedang nggak suka dan ditambah-tambahi yang namanya juga pencemooh. Tidak ada kebenaran yang mereka sampaikan, saudara. Ya. Nah, era-era ini saya nggak tahu. Kalau di zaman saya, anak-anak muda itu banyak gosip. Ya. Gosipnya itu cepet banget gitu loh, beredar. Saya nggak tahu kalau di zaman sekarang kan holy ya. Haleluya, luar biasa. Nggak ada kalau di sini ya. Nah, saya waktu itu diajari oleh salah satu fasilitator atau CGL saya untuk saya belajar untuk mendengarkan lagu-lagu rohani. Saya nggak tahu apakah itu relevan buat Anda, tapi saya rasa itu relevan. Saya mulai meninggalkan lagu-lagu yang saya sukai. Zaman dulu itu Backstreet Boys ya dan lain-lain ya, Boyzone, lagu-lagu melo, ya toh, 911 dan lain-lain. Saya mulai tinggalkan, saudara. Saya mulai belajar. Kenapa? Saat saya mendengarkan lagu-lagu yang melankolis, lagu-lagu dunia, semakin saya sedang mengalami masa-masa yang berat, saya semakin melankolis, saudara. Saya makin merasa sendirian dan saya tidak mendapati ada pertolongan Tuhan yang saya rasakan. Tapi saat saya mulai meninggalkannya, nggak ada yang salah ya sama lagu dunia ya, karena kita kadang-kadang nggak siap di posisi tertentu, kita nggak siap. Tapi saat saya mulai belajar untuk banyak mendengar puji-pujian, lagu-lagu, renungan, firman Tuhan, ya, terutama lagu-lagu waktu itu zaman saya kan saya suka orang ekspresi ya, suka nyanyi, ya. Saya banyak mendengar lagu-lagu dan di tengah ujian, tantangan yang saya hadapi semasa saya masih muda, ya, sekarang masih muda, ya itu makin menguatkan, saudara. Ada peneguhan-peneguhan. Firman itu dinyatakan lewat lagu, memberkati saya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Di tengah kegagalan saya ngerasa gagal. Jadikanku lebih dari pemenang,
Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Saya dikuatkan. Itu yang saya dengar. Kita harus latih pendengaran kita, amin. Yang ketiga, tentang perkataan mulut. Ini juga pintu atau jendela yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Tadi sudah kita baca di Imamat 19, ditegaskan, jangan berdusta, jangan curang, jangan fitnah, jangan memeras, jangan mengutuki, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saudara, di Surabaya pernah ada anak muda yang mungkin karena keterbatasan salah satu anggota tubuhnya, dia dibully, saudara. Anaknya tinggi, sebetulnya ganteng, saudara. Cuman salah satu tangannya itu agak cacat. Tapi dia selalu dibully. Ya, dibully oleh teman-temannya. Lihat saudara, bagaimana perkataan yang cemar itu melukai orang, bahkan merubah orang ini minder luar biasa, dan dia mulai menutup diri. Dia minta, dia resign dari sekolahnya. Dia nggak mau bersekolah lagi. Mamanya mencoba mensupport, ayo pindah sekolah ya, pindah sekolah. Dia berkata, enggak mau. Saudara, banyak orang mencoba menemuinya gagal. Hingga suatu waktu ada teman-teman dari gereja ya yang diizinkan mamanya masuk. Kaget, saudara. Kenapa? Anaknya sudah bungkuk, saudara. Kenapa? Saudara, kita nggak bisa menyadari bahwa efek perkataan kita ini luar biasa, saudara. Kalau kutuk atau bully ataupun hal-hal yang cemar yang kita perkatakan itu menjadi sebuah taburan dosa, menjadi taburan yang tidak baik dalam kehidupan orang lain. Dan orang ini mulai takut untuk bersosialisasi. Ini terjadi, saudara, benar-benar terjadi. Dan saudara, dibutuhkan beberapa bulan dari ucapan orang-orang yang kudus mengutarakan doa-doa yang baik, bahwa engkau berharga di mata Tuhan, bahwa Tuhan jadikan engkau biji matanya sendiri. Engkau berharga. Dibutuhkan beberapa waktu untuk orang ini bisa pulih, saudara. Meskipun akhirnya disekolahkan, akhirnya tetap pindah sekolah, tapi dia mau bersekolah lagi, saudara. Hidupnya mulai dipulihkan berangsur-angsur. Saudara, ayo, mulut kita pun juga berbicara tentang kudusan. Ya. Yang ketiga, mari kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif dan yang membangun. Kenapa saya sampaikan tiga ini? Yang ketiga ini juga krusial, saudara. Tahu nggak bagaimana Daud jatuh? Saat ia nganggur, nggak ikut perang, saudara. Saat ia diam-diam saja dan tidak melakukan pelayanan. Saat kita tidak belajar untuk lebih melayani, terlibat melayani, dan kita dicobai dalam banyak hal, mari kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Bahaya loh, saudara. Yang nganggur lihat Betseba mandi, lalu dia berdosa, merencanakan pembunuhan atas Uria, suaminya Betseba, dan terjadi, saudara. Efeknya panjang sekali hingga terjadi perpecahan di dalam kerajaan Israel. Saya nggak akan kutip itu panjang-panjang, tetapi itu yang terjadi, saudara. Saat masa saya masih muda seperti Anda, saya menyibukkan diri dengan saya datang ke SG. Ya. Bahkan beberapa orang mensalah tafsir apa yang saya lakukan. Lalu nyindir-nyindir, wah calon full timer. Panggilan saya bukan di full timer, saudara. Saya tahu bahwa panggilan Tuhan untuk supaya saya menjadi berkat di marketplace. Buat anak-anak muda juga, generasi muda supaya dibangkitkan. Banyak orang berkata seperti itu, enggak, saudara. Ya, banyak orang salah tafsir. Saya menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan. Sehingga akhirnya saya bahkan enggak cuma pelayanan, di dalam pekerjaan saya juga sama, saudara. Saya dinas selama 1 bulan di Cirebon, di Jakarta. Kadang-kadang namanya masih berpacaran dengan istri saya yang sekarang itu. Dulu awal kata tengkar terus karena kita jadi jauh, waktu ketemunya enggak banyak. Tapi justru itu yang memberkati kami, sehingga kami bisa jaga kekudusan, menyibukkan diri,
Salah satu yang terpenting mungkin buat laki-laki ya, karena masa puber ada hormon yang terus terproduksi. Saat Anda melakukan banyak kegiatan yang berharga, yang berguna, itu bisa menekan perkembangan hormonmu. Ya, paham ya yang saya maksud ya, yang masuk masa puber. Saudara, ayo kita terus menjadi orang-orang yang produktif, ya. Ini konklusi yang saya ingin sampaikan. Waktu saya sudah habis, kita geser ke konklusi. Kekudusan dibutuhkan di semua kalangan usia, terutama adalah anak-anak muda. Momen di mana Anda sedang membangun fondasi kekudusan yang kuat. Karena itu akan berbicara juga Anda sedang membangun masa depan yang hebat. Saudara, kekudusan itu sangat penting. Hidup menyenangkan hati Tuhan itu penting. Itu sedang membangun fondasi yang luar biasa, yang kuat, yang kokoh. Jika engkau menjadi orang yang setengah kudus, setengah enggak, fondasi yang engkau bangun tentunya ada hal-hal yang berlubang, bukan sesuatu yang solid. Dan saudara pernah lihat enggak yang di YouTube itu ada pengadaan bangun temboknya di kruwel pada rontok, aspal di jalan ditarik gini pecah semua. Karena materialnya tidak dibangun dengan material yang seharusnya, enggak konkret, enggak solid. Anda juga sama. Anda ingin menjadi Kristen yang berkemenangan, basic materialnya yang utama adalah kekudusan, saudara. Amin. Amin. Dan yang berikutnya, ini adalah peneguhan buat Anda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Amin.